Assalamualaikum Pak Edwin. Iya Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini apa kabarnya Pak Edwin? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik, semangat dan sehat. Mudah-mudahan Ibu juga seperti itu. Iya, katanya pada hari ini Pak Edwin itu akan menyampaikan sesuatu hal yang Pak Edwin hadapi permasalahan di sekolah. Apa ya yang akan disampaikan oleh Pak Edwin pada hari ini kepada saya? Iya Ibu, jadi permasalahan hari ini yang ingin saya bicarakan kepada Ibu itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu Bu yang ingin saya bahas malam ini, hari ini bersama Ibu. Itu Ibu. Ya, itu hal yang sangat bagus buat bagi saya melihat keinginan Pak Edwin ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi di kelas ya. Yang saya mau tanyakan, apakah Bapak itu ada hambatan-hambatan apa saja yang Bapak sampaikan yang di kelas Bapak dalam menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi terhadap anak-anak murid-murid Bapak di kelas tersebut? Apa aja Iya, hambatannya, Pak? iya. Jadi seperti ini Ibu, ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu ada mengalami kendala atau hambatan. Jadi ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Seperti itu Bu. Misalnya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10.1 dan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10.2. Ternyata setelah saya lakukan di kelas 10.1 itu berhasil Ibu pembelajaran berdiferensiasinya, tetapi di kelas 10.2 itu tidak berjalan dengan baik atau dapat dikatakan tidak berhasil. Seperti itu Ibu. Oh iya, Pak. Terus, harapan Bapak untuk, kelas yang belum berhasil secara optimal itu, apa saja untuk ke depannya gitu? Bapak itu mau bagaimana untuk anak-anak di kelas yang belum berhasil? Nah, eh, harapan saya ketika saya menerapkan kembali pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10.2 itu bisa sama dengan kelas 10.1 atau kelas yang lainnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya itu berjalan, Ibu. Itu harapan saya. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di semua kelas, tetapi eh, di akhirnya itu ingin berhasil, Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya itu eh, sesuai gitu, tidak gagal. Itu harapan yang ingin saya capai. Iya, bagus, Pak. Mungkin, dari semua pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak laksanakan itu, ada rasa kelebihannya yang sudah disampaikannya itu apakah atau kekurangan yang belum paham atau belum berhasil itu bagaimana, Pak? Yang Bapak rasakan gitu dalam pembelajaran dari kelas 10 yang tadi Bapak, eee, katakan dengan yang kelas yang lain yang belum berhasil. Ya, Gimana itu, Pak? eh, ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 dan itu berhasil, perasaannya itu sangat senang sekali, sangat anak-anak juga excited seperti itu Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi ketika saya menerapkan di kelas 10.2 dengan alur yang sama, pembelajaran diferensiasi saya samakan dengan kelas 10.1 dan ternyata hasilnya itu gagal di luar prediksi. Nah, di sana perasaan saya sangat apa ya, kecewa gitu Bu terhadap diri sendiri dan mencoba untuk merefleksikan diri ini kira-kira
saya salahnya ada di mana seperti itu, Bu. Jadi lebih merefleksi diri, kemudian melihat lagi pembelajaran berdiferensiasinya. Ini yang salah di sebelah mana gitu loh, Bu. Sehingga saya harus memperbaiki lagi supaya nanti pembelajaran diferensiasi di kelas 10.2 atau di kelas yang lainnya itu sama berhasil. Itu, Ibu. Oh iya begitu Pak. Eee, Mungkin untuk selanjutnya, saya akan menanyakan rencana apa saja yang akan Bapak lakukan untuk selanjutnya supaya, kelas yang belum berhasil itu ada perubahan meningkat walaupun sampai tidak 100% gitu, ada perubahan. Bagaimana rencana Bapak itu? Ya, mungkin langkah awal saya akan menganalisis dulu materi yang saya sampaikan, kemudian contoh-contoh teksnya, karena saya rasa pembelajaran berdiferensiasi yang saya berikan di kelas 10.1 dengan pembelajaran diferensiasi yang sama juga materi dan contoh teksnya saya berikan di kelas 10.2, ternyata itu ada yang berhasil dan ada yang tidak. Nah, yang tidak berhasil saya refleksi, saya analisis, saya akan mencoba mengganti contoh teksnya, Bu. Jadi di kelas 10.2 saya akan mencari teks lain, misalnya di teks biografi. Itu Bu, di materi biografi. Kalau di kelas 10.1 misalnya contoh teksnya itu berupa apa namanya? Berupa catatan, misalnya biografi tokoh pahlawan yang ditulis di buku atau di print. Nah, saya akan mencoba di kelas 10.2 itu memberikan contoh teks biografinya itu melalui tayangan video. Seperti itu, Bu. Jadi mudah-mudahan nanti di kelas 10.2 dengan saya berikan contoh teks biografi, karena di kelas 10.2 juga saya sama dengan perlakuan saya sama dengan kelas 10.1, yaitu contoh teksnya itu yang saya print kemudian saya bagikan. Nah, mungkin di sana setiap anak berbeda-beda kemampuannya, ada yang senang dengan melalui di print, ya ada yang mungkin senang dengan melihat tayangan videonya atau mungkin audionya dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencoba mungkin tidak hanya melalui video sih, Bu. Saya rasa di kelas 10.2 juga ada anak yang senang dengan teks biografinya itu di print. Nah, nanti saya rencananya eh, akan membuat Google Form terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada anak. Kira-kira pertanyaannya itu seperti ini di dalam Google Form-nya itu. Eh, apa namanya? Misalnya teks biografi yang kalian inginkan itu dalam bentuk apa misalnya. Iya iya. Iya, jawaban pertama itu dalam bentuk video, jawaban kedua dalam bentuk audio, jawaban ketiga itu ada yang di print. Jadi nanti setiap anak mungkin akan menjawab dengan berbeda-beda ya Bu, sesuai Iya. dengan kegemarannya masing-masing. Nah, seperti itu. Nanti ketika saya sudah merekap jawaban dari siswa, nanti saya akan mengelompokkan siswa tersebut. Mana siswa yang apa namanya menginginkan contoh teks biografinya itu yang di print, kemudian mana siswa yang menginginkan contoh biografinya itu yang melalui tayangan video, atau siswa yang menginginkan contoh teks biografinya itu yang lewat audio. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, rencana seperti itu bisa berhasil pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian rencana yang kedua, saya akan berkolaborasi Ibu dengan rekan sejawat saya di sekolah. Mungkin saya akan membentuk kombel atau kelompok belajar satu rumpun mapel bahasa Indonesia. Di saya ada 3 orang.
Nah, mungkin saya akan bekerja sama atau kolaborasi dengan mereka. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus Pak Edwin dengan rencana-rencana Pak Edwin yang akan disampaikan kepada anaknya muridnya di kelas yang belum berhasil, yang ada 2 rencana itu ya. Jadi yang Iya, tadinya dengan biografi yang di-print sekarang mau melalui YouTube begitu. iya, Yang kedua rencananya itu Bapak mau ada kolaborasinya dengan teman sejawat. Itu lebih bagus Pak. Jadi kita dapat mengevaluasi, merefleksi bagaimana atau ada umpan balik dari teman sejawat untuk Bapak bagaimana keberhasilan Bapak dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak. Itu merupakan sebuah dukungan untuk Bapak dari teman-teman sejawat Bapak di sekolah. Terkadang kan tidak semua teman sejawat itu bisa memotivasi atau iya, me menginginkan kita itu untuk berkolaborasi itu kadang-kadang kurang tanggap ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bapak dengan permasalahan Bapak yang sekarang dihadapi itu dapat terselesaikan dengan adanya kolaborasi dan umpan balik baik dari teman sejawat ataupun dari kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut ya Pak ya. iya, Ibu. Dengan demikian Pak, mudah-mudahan permasalahan yang Bapak hadapi itu, bisa terselesaikan dengan apa, sesuai dengan harapan gitu. Selain itu Pak, mungkin, ada ada apa, metode atau metode yang lain yang akan Bapak sampaikan kepada anak atau udah aja itu, yang 2 rencana itu aja Pak? Sementara itu mungkin Bu, yang akan saya lakukan langkah selanjutnya. Nah, tetapi kalau langkah tersebut masih dikatakan belum berhasil, saya akan mencoba mencari metode yang baru lagi. Eee, saya baru keinget sekarang, solusi tersebut. Mungkin nanti untuk praktiknya, anak-anak saya akan suruh membuat, topeng gambar pahlawan, seperti itu, Bu. Saya akan menyuruh anak-anak membuat topeng gambar pahlawan, kemudian, membuat rangkuman biografi pahlawan idolanya, dan setelah itu mungkin nanti akan diceritakan biografi sosok pahlawan tersebut. Itu mungkin Bu rencana, eee, ketiga mungkin kalau ke Iya satu, iya. kedua rencana yang sudah direncanakan tidak berhasil, mungkin saya akan memakai rencana yang ketiga. Iya, bagus Pak, semua rencana yang Bapak, yang sudah direncanakan itu mudah-mudahan dapat, dilaksanakan. Mungkin satu persatu ya Pak, bertahap, tidak disekalikan, mungkin, rencana yang ke satu dulu dilaksanakan, nanti Ya, kalau yang ke satu masih belum berhasil, rencana yang kedua gitu. Ya rencana yang kedua mungkin yang satu kelas yang ini berhasil, yang lainnya walaupun sama belum berhasil, mungkin digunakan dengan kelas yang lain gitu ya, Pak, ya. iya, siap. Rencana yang ketiga, Bapak laksanakan lagi kalau memang, Bapak mau keberhasilannya itu mau 80% atau mencapai 100%, kalau ke 100% nggak mungkin ya, sampai 90% gitu ya, Pak, ya. Ya, Jadi kesimpulannya itu, Bapak itu kan dalam permasalahan ini, Bapak itu mempunyai hambatan-hambatan yang harus dihadapi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak alami dari kelas 10 dan kelas berapa yang tadi Bapak itu teh? antara Eee, kelas 10 1 dan 10 yang lainnya, Bu. ya. Ya tingkat 10 aja ya, Ya, kelas tingkat yang 10. tingkat 10 ya. Untuk itu rencana-rencana yang Bapak laksanakan itu mudah-mudahan dapat Iya, terrealisasi, amin amin dalam ya rabbal alamin. pelaksanaannya. Mungkin gitu ya, Pak, ya? Iya, amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Bu, harapan saya selama ini sebagai pendidik ingin mewujudkan atau membimbing murid sesuai dengan eh, bakatnya masing-masing. Iya. Mungkin, cukup segitu, Pak, belum? Iya, insya Allah Ibu. Iya iya.
Sudah, Bu? Sudah. Oke, siap. Saya tutup ya.